Pak Andi belum muncul. Masih sholat mungkin. Iya, tunggu aja dulu. Nanti biar ada pembukaan sebentar dari Pak Andi. Oh, ini sudah. Pak. Langsung dari Sulawesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Sulawesi Pak Andi. Iya Mas. Liburan Pak. Iya Mas. Terus 2 tahun nggak pulang kampung anak-anak ya. Kasihan. Balik kapan Pak? Insya Allah tanggal 3 sudah di Gresik insya Allah kalau enggak. Tanggal 3 sudah di Tahun baruan. Ya. Teman-teman sehat semua. Mas Yusril, piye kabarnya Mas Yusril? Mas Yusril, Mas Tata. Piye? Mas Yusril itu status kayak ngono gitu. Kayak itu nggak pengen selesai kayak kalau kayak ngono. Ya cari-cari pembenaran gitu kalau kayak ngono. Mas Yusril. Bisa pengalaman memang berbicara tentang apa untuk meraih untuk pengakuannya orang-orang bahwa kita juga sudah pernah menyelesaikan studi di salah satu institusi, salah satu prodi tersebut untuk meluluskan perkuliahan tersebut. Jadi kita juga butuh pengakuan masyarakat bahwa kita juga sudah pernah kuliah, sudah pernah mendapatkan gelar sarjana perikanan, itu kan pengakuan. Iya. Pengakuan itu perlu Mas, perlu itu. Walaupun juga di samping itu pengalaman juga adalah guru berharga. Pengalaman dalam kehidupan, dalam kegiatan budidaya, itu juga sangat berharga sekali. Tapi pendidikan juga sangat penting sekali, karena kalau nggak ada ijazah juga nggak ada pengakuan. Nggak bisa diakui bahwa dia itu adalah sarjana, nggak bisa diakui dia adalah ilmuwan. Jangan diikuti Mas Yusril itu tak Andre. Andre harus sarjana sampai niku. Mas Yusril kayak ngono. Kemarin tak WA itu anaknya. Ya, kenapa begitu statusmu, Bro? Ayo diselesaikan cepat PKL-nya itu, laporan PKL-nya. Mana? Tinggal ujian PKL aja. Oke, Pak. Terus kita mulai ya, Pak? Jadi Pak, ya ngomong Pak. Iya, Pak. Wis bahono berapa orang wis jalan aja. Jadi Pak. Ngapunten Pak. Iya, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita ditemukan dalam majelis ilmu, mudah-mudahan barokah ya. Ya, memang perkuliahan kita ini agak berbeda ini di masa-masa liburan, tapi kita tetap melaksanakan perkuliahan yang kemarin rencananya hari Senin yang tertunda karena greges Pak kemarin Pak, adem panas, jadi saya tunda. Namun Pak ya, ini karena memang tempatnya di tempat umum ya, di warkop ini, jadi agak ramai, suara sepeda, suara teman-teman ngopi ya. Ngapunten Pak ini. Butan perlu Pak. Karena kalau nanti di rumah itu wis gak jalan, nanti putus-putus pasti. Jadi pada malam hari ini kita akan akan ada teman-teman dari salah satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil wawancaranya, liputannya dengan petani ya, pembenih ya, atau penjual ikan, baik ikan ataupun udang yang ada di Kecamatan Glaga. Jadi sebenarnya ini sudah lama, ini hampir 2 mingguan, cuma
masih 1-2 yang masih masih gerak, yang lainnya masih jalan merunduk. Jadi mudah-mudahan segera teman-teman sekalian yang lain yang belum melaksanakan progres untuk wawancara liputannya ke pembenih atau penggelondong ikan, mudah-mudahan segera dilaksanakan. Baik, kita mulai ya kuliah kita. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Andi Rahmat Rohim untuk memberikan pembukaan dalam rangka Monef internal program studi aquacultur. Mudah-mudahan dari proses Monef ini semakin meningkatkan ya semangat baik mahasiswa, dosen di dalam melaksanakan perkuliahan yang lebih baik. Baik, kepada Bapak Dr. Andi Rahmat Rohim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Aminin. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan Industri Benih Nasional yang merupakan mata kuliah dari semester 7 yang merupakan semester akhir dari teman-teman angkatan 2017. Ini titik klimaks dari teman-teman angkatan 2017. Apakah akan menyelesaikan studinya atau tidak? Nah, itu 2017 ini adalah titik di mana teman-teman di sini sudah masuk ke titik jenuh, di mana jenuhnya itu sudah bosan mengikuti perkuliahan, sudah bosan mengerjakan tugas karena kan sudah di akhir ini, akhir semester ini. Jadi tolong tetap dijaga semangatnya teman-teman angkatan 2017. Saya yakin teman-teman jika ada kemauan pasti ada jalan untuk bisa menyelesaikan studi. Baik, pada hari ini saya sebagai penyimak teman-teman di sini, saya ditugaskan oleh Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Farika, SPI MSI, sebagai tim pemonef atau melakukan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan perkuliahan Industri Benih Nasional pada hari ini. Jadi apa-apa saja yang akan saya lihat, bagaimana aktivitas perkuliahan yang dilakukan pada hari ini, apakah lebih banyak mendominasi dosennya yang menjelaskan dibandingkan mahasiswanya, ataukah lebih banyak mahasiswanya dibandingkan dosennya. Kembali lagi, ini adalah kurikulum KKNI, di mana 85% atau 70 sampai dengan 85% itu adalah mahasiswa yang lebih banyak aktif dibandingkan dosennya. Jadi dosen hanya memberikan stimulus, memberikan pembukaan, mukadimah berupa materi, dan menambahkan apa-apa saja yang kurang dari hasil yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut. Jadi kita akan lebih banyak diskusi dalam perkuliahan KKNI ini, teman-teman. Jadi mahasiswa harus lebih banyak aktif, sehingga output dari perkuliahan ini teman-teman itu akan bisa mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh dosen pengampu. Jadi teman-teman nanti akan bisa menghasilkan apa yang ada di RPS yang telah disampaikan oleh dosen pengampu Pak Aminin dan juga Ibu Fariha dalam mata kuliah Industri Benih Nasional ini. Jadi tolong teman-teman harus lebih banyak aktif, lebih banyak bertanya, karena dosen hanya bisa mengarahkan saja, menjelaskan, kemudian menambahkan apa yang kurang dalam penyampaian materi dari teman-teman sendiri. Ini itu saja Pak Amin dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andi Rahmat Rohim atas waktunya di sela-sela liburan, tetap menyempatkan waktunya dalam perkuliahan kita pada malam hari ini. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita dengan menyimak ya, menonton aktivitas wawancara ya, live ya, YouTube dari Saudara Andrian Fajar hari apa kemarin, Mas? Hari Jumat.
hari Jumat ya. Minggu Pak. Minggu siang jam 2. Ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk teman-teman sekalian mengambil metode model ya dalam melaksanakan wawancara kepada para pembenih yang ada di Lamongan, Gresik, bahkan Tuban sekalipun. Baik, kita lihat dulu ya. Kami kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri yang dari Besar-Kusuma dan teman saya. Kami berada di Desa Padukungan, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Lamongan. Di sini kami akan mewawancara salah satu pemilik usaha kemudian dan Panami dan nila. Ada 3 komoditas, yaitu milik Bapak Zainul yang notabene alumni dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini kami akan mengulas tentang perbenihan dan penggelondongan di sini. Perjalanan kita siang hari ini, kita akan ke lokasi penggelondongan dari Bapak Zainul. Darah tinggi terus curriculum Mbak sana buat darah tingginya apa Mbak? Dia masukin ke tenda. Bagaimana awalnya? Gambarnya putus-putus, Pak. Iya.
Kalau lho Mbak. Orang kafe. Sama-sama nih main. Mbak.
tahu misalnya dari mana aja Pak. Tak meneliti sampai yang penting kan bagus. Untuk benih yang paling banyak dijual itu benih apa? Yang paling banyak laku. Terus sementara ini itu apa? Keuntungannya jual beli sama IPNS lah rata-rata seperti ya bahkan bisa kalau wayang musim tebar terus kepastian ini bisa ditambah Jenengan ada 2, Pak. Iya. Iya. Ini lampunya tadi mati sebentar. Terima kasih mau menjawab soalnya. Saya mau tanya. Dengan itu fungsinya masalahnya kebanyakan online. Ada satu sisi online, ada sama kakak saya yang pasti saudara yang lain, tetangga yang lain. Kalau lewat online sih sebagai fisik yang tahu aja yang pernah izin ke Pamekasan Pekalongan itu kawan saya dari konten tapi orangnya langsung tak suruh ke sini kalau saya beli itu kalau pengiriman kendaraan kalau ke kemarin pada Pekalongan Pak karena bukannya kebaikan besar si jenengan ini punya berapa meter total berarti cuma satu itu ya jadi satu terus jadi 3 setelah itu meter lagi jadi berapa 3 4 5 ini kalau besar ini juga bisa dimanfaatkan kenapa sekarang
semuanya Bandung kami enggak cuma Bandung aja. Kalau kami langsung masuk daerah sih dari Bandung sampai Sela kita susut dari keluarga. Jadi Jawa mayoritas Bandung. Kalau lebih banyak Bandung apa Bang? Sebenarnya sih lebih banyak keluar ke Kanami, tapi masih Bandung nggak mungkin orang itu kan Bandung banyak kalau Bandung kan posisinya kan di sini kan Bandung, kalau Kanaminya di Tanjung Awan, tempatnya di Tanjung Awan. Tapi sih pesannya untuk teman-teman mahasiswa yang populer ya pokoknya di usaha karya kecil menjalankan tapi dengan usaha ya entah di bidang ikan atau kita nawarin ikan dengan kita kerjasama dengan dari sini ada petani setempat yang di sana kita mau itu jualin ikannya hasilnya apa misalkan seperti itu. Dan di situ nanti bisa berkembang dengan sendirinya. Ketika tidak punya pasar kita baru siapin lakaran. Kalau ini modal loh mas pilih pancing mana yang sudah ada modalnya misalnya sudah punya lakaran boleh langsung coba-coba seni-seni lakaran dulu terus dikembangkan sampai besar baru kita tawarkan. Jangan menyerah memulainya ketika ikalan adalah keberhasilan yang satu salah satunya itu. Jadi gagal itu bukan karena kita tak bisa, bukan masalah kita tak bisa. Belum waktunya disuruh belajar lagi sebenarnya gagal. Saya juga sempat dulu gagal itu sekali dua kali berkali-kali. Ya sewajar lah. Termasuk berapa tahun berjalan? Sejak SMA kan masih ikut orang tua terus keluar SMA itu baru pegang sendiri. Tapi ya dulu pakai sewa masih kayak di sini. Ya di sekitar sini jangan di luar kan. Jadi dulu belum ada. Ya ada ya awalnya itu cuma dulu pegang sewa dulu. Dari situ akhirnya punya banyak pengalaman yang bisa dibuat promosi ke orang-orang yang mau. Terima kasih informasi. Terima kasih kami dari Universitas Muhammad Yanusi di angkatan 2017. Hasilnya apa-apa lulus. Masa ya nunggu 5 tahun lulus, kayak saya 6 tahun baru lulus. 6 tahun. Baik teman-teman sekalian, telah kita saksikan hasil wawancara yang dilakukan Mas ya. Baik teman-teman sekalian, demikian hasil liputan dari Mas Andrian Fajar, mudah-mudahan menjadi
inspirasi untuk teman-teman yang lain yang belum melaksanakan proyek kerja ya, yang insya Allah kita telah dapat informasi yang cukup berharga ya untuk kita supaya untuk berusaha ya, mencoba memulai usaha kecil-kecilan yang tentunya potensinya sangat besar ya, baik di Gresik, Lamongan, dan sekitarnya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan presentasi dari kelompok 1, Mas Andrian Fajar. Kepada kelompok 1, saya persilahkan. Ini langsung saya share aja Mas ya, biar enggak. Oh, bukan ini. Sudah terlihat Mas Andrian? Sudah Pak, sudah. Baik. Saya mulai Pak. Baik teman-teman sekalian, mohon dipersiapkan pertanyaannya. Jadi tiap kelompok wajib bertanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 wajib bertanya dari hasil presentasi kelompoknya Mas Andrian dan tim. Pada Mas Andrian Fajar Kusuma kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, saya Andrian Fajar Kusuma dan juga teman saya Mas Abdul Rozak. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan hasil wawancara kami kemarin, yaitu usaha penggelondongan benih ikan bandeng, nila, dan udang faname. Next, Pak. Penggelondongan ikan dan udang. Di mana kegiatan penggelondongan ini yaitu merupakan salah satu mata rantai yang bertujuan untuk menekan mortalitas benih, karena penggelondongan adalah masa awal pemeliharaan yang dianggap sebagai masa paling kritis dalam untuk benih, sehingga penggelondongan bukan lagi sekedar usaha sambilan atau usaha sampingan, di mana melainkan usaha yang komersial yang harus ditangani lebih serius dan hati-hati, karena memang hasil yang didapatkan apabila benar-benar dikembangkan itu tidak sedikit ya. Kita lihat juga kebutuhan benih di Kabupaten Lamongan sendiri maupun di kota-kota sekitar juga masih sangat tinggi kebutuhan untuk ikan, udang. Salah satunya bandeng dan udang faname. Nah, ini kemarin kami lokasinya ada di Desa Pedurungan, Kecamatan Glaga, Kabupaten Lamongan. Ini letaknya perbatasan antara Gresik dan Lamongan,
di daerah apa ya, selatan ini. Tepatnya di dusun Dukuh Tunggal. Nah, ini next saja Pak, langsung Pak. Ada beberapa kriteria untuk pemilihan lokasi penggelondongan yang saya dapat ini. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu mempertimbangkan aspek-aspek mengenai tata ruang, sumber air, dan pengairan. Nah, ini diusahakan tidak jauh dari pantai maupun sumber air. Nah, ini kan kebetulan di perairan tawar ya. Nah, yang nantinya itu bisa mendukung keberhasilan usaha pemeliharaan benih bandeng terutama, karena Pak Zainul ini lebih condong ke bandeng yang kami soroti kemarin. Lalu yang kedua, jarak lokasi ideal dari sumber benih maksimal 12 jam. Nah, jadi tidak boleh terlalu jauh, apabila terlalu jauh ditakutkan nanti mortalitas benih akan tinggi atau mengalami kegagalan saat pengiriman juga. Salah satu faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan usaha penggelondongan bandeng adalah persaingan penggunaan lahan antar sesama pengusaha tambak. Nah, kebetulan kemarin yang saya lihat di Mas Zainul itu, beliau di samping kanan kirinya itu tidak ada itu pesaing di dekat situ, namun ada jarak di antara desa mana itu, Soko kalau nggak salah. Kalau kemarin saya kan sempat juga kesasar begitu ya, dan juga melihat ada juga tempat penggelondongan ikan itu, tapi lebih jauh daripada punyanya Mas Zainul ini, sehingga kalau persaingan untuk penggunaan lahan itu tidak berpengaruh bagi Mas Zainul. Lalu sarana transportasi, terutama jalan ini dalam penggelondongan tentunya kan memiliki peran penting. Apabila lalu lintasnya lancar, nantinya juga untuk pengiriman benih maupun benih yang datang itu kan lebih memudahkan sehingga tidak lama-lama dalam perjalanan. Lalu jaringan listrik dan juga oksigen yang digunakan. Itu oksigen berperan penting terhadap penggelondongan ikan. Baik melakukan pengiriman, tentunya oksigen ini kebutuhan yang utama ya. Apabila tidak terpenuhi nanti ikan ini bisa saja mati di tengah jalan gitu. Next Pak Aminin. Nah, ini yang kami dapat kemarin, ada 3 komoditas yang dilakukan penggelondongan. Yang pertama yaitu nener bandeng. Lalu yang kedua udang faname, dan yang ketiga ikan nila. Nah, untuk udang faname dan nila ini Mas Zainul mendapat dari petani-petani atau petambak setempat ya, untuk benih-benihnya, untuk dilakukan pembesaran di tambak Mas Zainul pada untuk ukuran tertentu, lalu kemudian dijual kembali oleh Mas Zainul. Lalu untuk nener ini didapatkan dari Bali, yang saya dapatkan info kemarin melalui perorangan. Nah, untuk nener yang dilepas ke konsumen itu antara ukuran 23 sampai 34 cm. Itu perayanya 400.000. Lalu untuk udang sendiri berada di umur 7 sampai 8 hari itu baru bisa dilepas oleh Mas Zainul. Harga untuk saat ini harga 110 sampai 120.000. Lalu untuk benih ikan nila dilepas pada ukuran 4 sampai 5 cm di harga 275.000. Next, Pak. Lalu untuk treatment
yang dilakukan Bapak Zainul pada penggelondongannya benihnya ini, agar saat pengiriman ataupun saat ikan datang itu, agar treatmentnya beliau itu apa? Agar ikan ini tidak mati dan tidak terjadi stres saat dipindahkan ke tambak ini. Ya. Dan beliau yang pertama yaitu menambahkan air. Lalu menggantikan oksigen yang sudah terpakai, kemudian diberi tepung ikan untuk makanannya dari si ikan tersebut, jadi nggak terlalu banyak. Sini beliau menekankan bahwa oksigen ini apa hal yang paling penting untuk benih, baik di kolam maupun di wadah gelondongan itu, di plastiknya itu ya. Langsung next, Pak. Lalu kemarin kita juga bertanya, nah kira-kira apa sih Mas atau Pak untuk memulai usaha penggelondongan benih ini? Yang pertama yaitu tentu saja punya modal. Jadi tidak usah terlalu besar sih. Jadi kita itu menyesuaikan budget yang kita miliki untuk melakukan usaha ini. Nah, untuk bertahap, lalu kemudian bertahap kita bisa mengembangkan usaha. Lalu bisa juga kita menarik investor begitu. Kita mempromosikan apa yang akan kita lakukan dalam usaha penggelondongan. Lalu yang kedua yaitu kepercayaan. Kepercayaan penting ya, Pak. Karena para petambak atau petani itu kan tentunya menginginkan benih yang harga murah, kualitas bagus, dan juga nanti produksinya itu maksimal. Dan hasilnya kan profit itu tadi. Jadi kepercayaan konsumen itu juga penting untuk keberlangsungan usaha kita nanti. Dan juga yang ketiga yaitu pembeli. Nah, bagaimana kita menarik minat pembeli ini dengan kita mempromosikan benih-benih kita, bahwa benih kita ini benih yang unggul, gitu. Nanti contohnya tidak mudah terserang penyakit, lalu pertumbuhannya cepat dan juga tidak gampang stres begitu ya. Lanjut, Pak. Lalu solusi apa solusinya apabila benih tidak laku? Nah, ini kebetulan kemarin di tambak itu ada satu tambak untuk pembesaran. Nah, beliau menjelaskan bahwa ya ininya ikan-ikannya yang tidak laku ini kemudian kita besarkan sendiri, Mas. Ya. Dibesarkan sendiri, dipelihara sampai beberapa bulan gitu ya untuk mendapatkan ukuran konsumsi. Nah, kemudian dijual dalam ukuran konsumsi tersebut. Jadi tidak meskipun benih tidak laku itu tetap menghasilkan begitu. Karena kan memang pintar juga ada tambak untuk pembesaran sehingga Mas Zainul ini bisa menganalisis bahwa apabila nanti ini tidak banyak yang tidak laku atau memang musimnya lagi nggak bagus, bisa dibesarkan sendiri di kolam pembesaran. Next, Pak. Lalu apa saja sih kendala dalam usaha jual beli benih ini? Yang pertama yaitu cuaca. Nah, cuaca yang nggak menentu ini bisa mengakibatkan tingkat kehidupan yang rendah dalam benih-benih ini. Terus tidak tersedianya, tidak
selalu tersedia dalam cuaca kayak musim begini kan, benih-benih itu mahal Pak ya. Untuk musim hujan penghujan begini bahkan harganya itu bisa 2 kali lipat begitu. Lalu untuk pemasaran. Pemasaran sendiri itu tergantung kita. Bagaimana kita memasarkan produk kita ini dengan baik, yaitu tentunya kita harus memperbanyak relasi dengan petambak-petambak lokal maupun luar kota, dan bahkan kalau bisa di luar pulau gitu. Sehingga nanti ekspansi pemasarannya ini bisa luas dan usaha kita bisa berkembang. Dan yang ketiga ini ketersediaan benih. Karena Mas Zainul ini untuk bandengnya ya, itu mengambil dari Bali, jadi tidak selalu tersedia ini benihnya. Beliau ungkapkan bahwa kalau memang benihnya nggak ada ya memang kita nggak ambil Mas begitu. Jadi ambil yang dari lokal saja. Lokal saja itu biasanya mengambil itu tadi udang faname sama ikan nila. Next Pak. Nah, untuk pangsa pasar dari usaha yang sudah digeluti Mas Zainul ini ada lokal maupun luar pulau. Di mana daerah lokal itu ada di Toyo, Lamongan, Jember, Situbondo, Sidoarjo maupun Pasuruan. Lalu untuk luar pulau ini bisa sampai ke Pekalongan dan juga Semarang maupun Madura. Di mana pengirimannya itu tergantung pemesanan. Apabila memang banyak ya seperti kemarin kirim di Pamekasan Madura itu menggunakan minibus. Nah, jadi tergantung pemesanan. Apabila banyak ya juga nanti kendaraannya menyesuaikan. Next Pak. Nah, benih yang paling laku apa sih Mas? Benih yang paling laku pada usaha jenengan ini. Nah, menurut data BPS Lamongan, ini yang saya ambil pada 2016, di mana ikan bandeng dan udang faname ini memiliki kategori produksi budidaya yang paling tinggi di antara komoditas yang lain. Dan benar apa yang dibilang Mas Zainul, beliau mengungkapkan bahwa benih yang lebih laku itu ya, yaitu nener sama udang faname Mas. Karena memang permintaan yang tinggi ini membuat produksi ini kan semakin meningkat tiap tahunnya, di mana kebutuhan manusia akan sumber protein hewan begitu bisa terpenuhi, dan juga ikan ini menjadi salah satu makanan favorit di Pulau Jawa maupun di pulau-pulau yang lain. Next Pak. Nah ini kemarin, ini untuk data dari Badan Statistika Lamongan, di mana bandeng ini memiliki produksi yang tinggi, bisa 18.000 ton itu per tahun ini. Dan juga yang kedua itu ada udang faname ya teman-teman, di angka 14.000. Nah, jadi apa yang dibilang Mas Zainul ini ternyata ada dasarnya juga. Mengapa kok paling laku itu nener bandeng sama benur faname ini? Ternyata memang dari tahun ke tahun untuk di Lamongan sendiri itu tingkat produksinya paling tinggi itu bandeng dan faname. Jadi permintaan akan benih ini akan semakin meningkat sejalan dengan budidaya yang dilakukan oleh para petambak-petambak itu. Karena memang lebih mudah mungkin ya terhadap cuaca juga. Untuk bandeng kan bisa
memakai pakan alami seperti kelekap gitu ya. Dicari penumbuhan kelekap dahulu sebelum penebaran, sehingga bisa menekan biaya kos dari pakan sendiri. Next. Nah, nanti kira-kira usaha jenengan ini bisa dikembangkan apa tidak, Mas? Ada beberapa hal ini. Agar usahanya bisa berkembang, tentu saja bisa. Yang pertama yaitu melakukan pemasaran yang benar. Nah, target market kita itu di mana, sehingga itu kita bisa memetakan kira-kira benih ini itu cocoknya di daerah mana saja, yang sekiranya benih ini bisa tumbuh dengan bagus dan juga maksimal. Tentunya kita harus mensurvei di petani-petani yang sudah membeli benih dari kita begitu ya. Bagaimana reviewnya setiap setiap panen, dan juga setahun, mungkin setahun itu berapa siklus ya? 4 ya. 3 bulanan sekali. Lalu yang kedua, perbanyak relasi. Yang saya bikin tadi, relasi bayi ini seperti yang Mas Zainul tadi, bagaimana Mas cara pemasarannya itu, Mas? Nah, itu caranya bisa ke mulut Mas. Jadi dengan adanya kepercayaan tadi, sehingga siapa yang pernah membeli benih di kita itu akan menyarankan mungkin pembudidaya lain untuk membeli benih di kita juga, begitu. Saya rasa begitu, Pak Aminin, presentasi dari saya dan juga Mas Rozak, yang kebetulan jaringannya lagi jelek nih, belum bisa bergabung. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya teman-teman. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, terima kasih ya Mas Fajar atas presentasinya. Luar biasa sekali ya, kita sudah mendapatkan informasi yang banyak terkait dengan bisnis penggelondongan, baik udang faname, bandeng, dan nila, dan ikan-ikan yang lain. Tentunya ada beberapa hal yang mungkin teman-teman sekalian perlu dipertajam lagi dalam bentuk pertanyaan. Kami persilahkan Mas Gawes, Mas Yusril, monggo silahkan. Ini luar biasa ya, karena memang langsung ya, pengalamannya langsung dari orangnya, sehingga seperti halnya kita merasakan bahwa kita langsung terjun sebagai seorang pebisnis tersebut. Jadi memang harusnya seperti itu, kita langsung terjun ke masyarakat, langsung tahu seperti apa di lapangan, dan kemudian bisa dari situ bisa menjelaskan, menarasikan seperti yang presentasi. Monggo Mas Ezra, Mas Yusril, kami persilahkan untuk bertanya. Oke, Pak, kedap. Halo. Ya, Pak, sebentar, Pak. Kedap. Ya. Kita tunggu teman-teman sekalian. Ini mumpung ada orangnya langsung ini yang pernah dan langsung bertanya kepada Mas Yainul. Jadi apa-apa yang sudah didapatkan ini perlu kita urai kembali di sini, karena menjadi pengalaman ya, yang sangat berharga bagi kita. Jadi tidak banyak yang seperti Mas Yainul ya, mendapatkan materi perkuliahan, kemudian beliau
mewujudkan ya mengeksekusi materi tersebut dalam bentuk action langsung di lapang dan kemudian melakukan bisnis penggelondongan ikan baik udang faname, nila, bandeng ya, yang mana kualitasnya saya kira sangat bagus ya, karena saya sendiri juga menjadi langganan beliau. Jadi sudah sekitar 1 tahun ya. Ini saya juga langganan bandeng udang dari beliau. Ya seperti yang disampaikan Mas Andrian tadi, karena memang performan dari benih yang dijual yang kemudian bisa meyakinkan kepada tambak ini menjadi penting. Dan kemudian terus dilakukan evaluasi secara terus-menerus dari hasil benih yang dijual. Tidak kemudian selesai setelah dijual, tidak kemudian dilihat kembali bagaimana perkembangannya, bagaimana hasilnya. Ya. Ini perlu dilakukan sehingga bisa mengecek ya hasil benihnya itu seperti apa. Monggo Mas Ezra, Mas Gawes. Aduh, Mas Yusril keluar. Silakan Mas Gawes. Silakan Mas. Mas Ezra. Iya Mas Andri. Saya mau tanya Mas. Iya Mas. Di usahanya Pak Zainul tadi itu dilakukan sendiri atau ada pekerja lain Mas? Langsung saya jawab tadi Mas. Monggo. Kemarin Mas Zainul itu ada pekerjanya 2 ya kalau nggak salah kemarin. Jadi ada yang membantu Mas Zainul baik yang untuk memberi pakan dari benih-benihnya itu dan juga ada yang membantu untuk memasukkan benih ke dalam wadah plastik dan diberikan oksigen. Jadi nggak sendiri Mas Zainulnya. Oh, nggih. Iya. Terus ini Mas, apakah ada peluang bagi mahasiswa baik yang sudah lulus untuk menjadi mitra pada usahanya Pak Zainul? Apakah ada peluang? Mitra maksudnya dalam hal penjualan atau bagaimana Mas? Penjualan bisa, rekan kerja juga bisa. Ya kemungkinan bisa Mas kalau jenengan mau misal bermitra atau bekerja sama atau ingin mengembangkan lebih besar usahanya Mas Zainul kan bisa bisa berkontribusi mungkin langsung terjun dengan Mas Zainul. Tetapi kemarin yang saya dapatkan, info yang saya dapatkan itu Mas Zainul itu tidak memiliki SUP. Nah, terus kan saya mungkin berarti kan ini masih konvensional memang Mas ya untuk penggelondongannya. Tapi ke depan apabila memang usaha ini benar-benar dikembangkan, disarankan untuk mengurus SIUP tadi agar usahanya ini benar-benar diakui dan memiliki sertifikasi begitu. Untuk bermitra sih saya rasa sangat terbuka Mas Gawes sama Mas Zainul ini. Karena untuk pengembangannya itu masih bisa itu. Kalau saya lihat sih Mas Zainul ini masih dalam skala nggak terlalu besar sih. Saya lihat kemarin begitu.
Tapi ya sudah cukup lah. Bahkan penghasilannya itu kemarin saya tanya bisa 3 juta sampai 4 jutaan per bulan begitu. Itu pun masih dalam skala begini kan, kalau memang dikembangkan lagi memang lebih luas begitu ya, lebih besar lagi, kemungkinan profitnya yang didapat juga lebih besar Mas Gamis. Gitu Mas Gamis kira-kira. Ya, terima kasih Mas Andri. Iya, Mas. Baik, terima kasih Mas Adrian ya. Iya, Pak. Saya menambahkan, jadi karena memang saya sering ya komunikasi dengan Mas Zainul, jadi tahu ya apa-apa yang dilakukan. Jadi Mas Zainul ini punya mitra sebenarnya, punya mitra untuk mendukung aktivitas beliau. Misalkan di Udang Faname, karena beliau kan air tawar ya. Iya, Pak. Di gelondong air tawar itu dia ambil dari Ujung Pangka. Jadi dia punya mitra di sana, dia investasi di Ujung Pangka berapa puluh juta begitu. Di sana ditawarkan ya, di Ujung Pangka sana ditawarkan dari 30 PPT dia turunkan ya menjadi sekitar 10 sampai 7 PPT. Nah, setelah 7 PPT baru kemudian dibawa ke Ngelaga. Dari Ngelaga ditawarkan sampai ke 0 baru dijual ke petambak seperti itu. Jadi beliau investasinya besar itu di Ujung Pangka sebenarnya. Karena ketika langsung dia menawarkan langsung di Lamongan, di desanya itu terkait dengan lokasi dan air ini menjadi kurang mendukung. Juga SR-nya tidak terlalu bagus. Karena dalam hal pengelondongan ini yang menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan dan dia dapat untung adalah SR yang tinggi. Karena yang dijual itu kan jumlahnya itu. Kalau SR-nya rendah dia tidak akan dapat untung. Iya. Dia harus 80% untuk SR-nya bisa dia dapat untung. Jadi yang harus ternyata yang kemudian dilakukan Mas Zainul itu dia investasi di Ujung Pangka dengan dana yang cukup besar ya. Di sana dia bisa ambil banyak ya benih ya. Ya di sana benur ya. Dari benur dengan PL 10 ya, PL10, PL7 diambil dibawa ke Ngelaga, ditawarkan dengan waktu 2 hari ataupun 1 hari kadang-kadang tergantung kondisi baru kemudian dijual ke petambak. Jadi karena memang modal ini menjadi penting ya, kita nggak bisa berdiri sendiri karena memang pengusaha yang masih muda pemula ini harus butuh suntikan dana. Di antaranya mungkin kalau Mas Gawes punya uang modal ya bisa gandeng bareng ya, baik dalam permodalan ataupun juga bisa pemasaran. Karena terkait pemasaran juga Mas Zainul juga arahnya ke daerah Cerme ya. Cerme karena mertuanya dia di Cerme, jadi link di sana cukup banyak. Tapi ini perlu kemudian dikembangkan lebih jauh sehingga pasarnya lebih luas lagi, nggak hanya di sekitar Terminal Bunder itu loh. Mertuanya kan di situ. Bisa masuk lagi lebih jauh ke Cerme, ke kecamatan dan sekitarnya. Ya. Nah, ini penting ya untuk proses pengembangnya. Seperti itu Mas Gawes, tambahan dari saya. Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari Mas Ezra Muafak. Ezra Muafak. Silakan. Mas Ezra. Mas Ezra, halo. Ya Pak Aminin, ya.
Ya, Pak Amin. Monggo silakan. Halo. Halo. Oke, Pak Amin. Ini Mas, saya mau bertanya. Apa kedengaran, Pak? Lancar, Pak? Dengar. Dengar, Mas. Ini untuk mau tanya secara ini, maaf agak berisik di luar, Pak. Oke. Kita dengarkan. Untuk secara hitung-hitungan gitu, Pak. Untuk apa? Pembibitan dengan pokok pembibitan. Usaha pembenihan ini dengan pembesarannya sendiri itu apa lebih menguntungkan mana, Pak Amin? Kalau Mas Andri? Mas, mantap diputus-putus, Mas. Halo. Ini terkait bisnis ini, Mas. Apakah bisnis penggelondongan ini dibandingkan dengan bisnis pembesaran atau budidaya udang dan bandeng ini kira-kira lebih menguntungkan mana? Pembesaran dan penggelondongan ini kira-kira lebih menguntungkan yang mana? Kalau menurut saya, Pak, menurut saya itu untuk keuntungan bisa lebih menguntungkan pembesaran, Mas. Karena memang kalau pembesaran kan kuantitas yang kita dapatkan dari ikan ini juga harganya juga lebih tinggi, meskipun resikonya juga tinggi. Nah, sedangkan untuk penggelondongan ini memang untuk biaya juga tidak terlalu lebih sedikit daripada pembesaran, karena memang kita tahu yang dijual adalah benih. Nah, tergantung petaninya ini bagaimana mengurus usahanya ini, apakah yang dijalankan ini benar-benar pure usaha ini apa hanya sampingan saja. Kalau seperti Mas Zainul sih, untuk penghasilannya memang ya tentunya lebih banyak di pembesaran itu, Mas, kalau misal dibandingkan ya. Karena benih kan juga rentan juga, kalau SR-nya itu kan juga rentan apabila benih. Kalau yang kuantitasnya sedikit juga, untungnya juga pastinya kan sedikit juga.
tapi kan lebih lebih mudah begitu daripada usaha pembesaran, karena kan tidak lama untuk penggelondongan ini kita dapat barang, kita rawat sebentar begitu di tambak yang sudah tersedia, lalu kemudian ada pembeli, kita jualkan dengan harga, tentunya harganya kan naik turun ya Mas. Menurut penuturan beliau kan juga harga ini nggak bisa dipastikan Mas, naik turun tergantung musim juga. Jadi kalau keuntungan besar-besaran ya pastinya lebih besar untuk pembesaran Mas, menurut saya begitu. Itu Pak Amin kira-kira. Baik, itu pendapat dari Mas Andre ya. Ya. Untuk teman-teman yang lain gimana? Mas Gawes atau Mas Ezra sendiri, kira-kira apakah lebih menguntungkan pembesaran atau penggelondongan ya dijual dalam bentuk masih benih ya? Benih ini kan macam-macam ya, ada nener ya, benih ya. Kalau bandeng ya, kemudian gelondongan, ada namanya balian ya. Ini dijual dalam bentuk benih kan begitu. Itu jadi mainnya banyak, jadi mainnya tidak satu ukuran saja, tapi berbagai macam ukuran yang diperjualbelikan. Iya Pak. Kira-kira peluang ya atau potensinya kira-kira lebih besar mana? Di pembesarannya saja atau di penggelondongannya, di benihnya? Kalau kita lihat tambaknya Mas Zainul ya, nggak ada di sini ya tadi ya? Ada Pak, di atas itu. Terus. Nah, jadi tambahnya Mas Zainul itu ada yang memanjang ini ya, kemudian dipetak menjadi 3, 1, 2, 3 atau 4 kalau nggak salah. Itu kemudian ada satu yang dibuat pemutaran ya, 1, 2, 3, 4 yang sebelah selatan sendiri yang persegi itu yang dibuat pembesaran. Sedangkan yang kecil-kecil ini dibuat penggelondongan, baik itu bandeng ataupun nila ataupun panami. Sedangkan yang di dekat gubuk ini dibuat aklimatisasi udang panami. Iya Pak. 1 hari atau 2 hari kemudian dijual ke petani tambak. Nah, kira-kira dari peluang ini gimana? Besar mana potensinya? Atau ini atau yang di sana? Oh, kalau Pak, ya. Kalau dari memang kan Mas Zainul lebih fokusnya kan ke penggelondongan ya Pak. Ya. Jadi kalau memang kan tadi Mas Ezra kan lebih tanya kalau penggelondongan sama pembesaran lebih gimana? Kalau itu menurut saya ya pembesaran. Tapi kalau di usaha Mas Zainul ini kan lebih fokus ke penggelondongannya. Jadi tentunya keuntungannya lebih besar di penggelondongannya saja, Pak. Mungkin untuk yang pembesaran itu bisa buat tambah-tambahan lah. Apabila nanti benihnya itu tidak laku, gitu. Gimana Mas Ezra? Ezra. Ya Pak Amin. Mana kira-kira? Apakah seperti itu? Ya berarti ini Pak Amin, tergantung konsep ininya. Kita mau mengambil pembesaran apa penggelondongannya. Saya kalau penggelondongan kan berarti kita mendapatkan
lebih cepat karena tidak perlu waktu lama. Kalau pembesaran kan memerlukan waktu yang lumayan lama, paling enggak kan 3 bulan gitu Pak Amin. Betul. Betul. Jadi penggelondongan ini perputaran uangnya cepat ya? Iya, iya menurut saya Iya. Kalau Bandeng ya, untuk proses penggelondongannya dari ukuran benur, dari ukuran 2 mili, 3 mili sampai 7 cm ya, sampai 12. Kalau 7 cm itu yang gelondong itu ya, kemudian yang ukuran 13 sampai 15 itu kembalian ya, yang mana biasanya dia dijual kembali untuk namanya umpan pancing ya, mancing ikan di laut. Juga ada yang kemarangan ya, dengan ukuran tertentu juga. Ini semuanya merupakan potensi semuanya, baik itu penggelondongan, kembalian, dan lain sebagainya. Jadi mainnya luas ya, seperti yang bisa disampaikan tadi Mas Andrian tadi. Jadi kalau misalkan mencari pasarnya sendiri ya Pak. Untuk pasarnya ya, sudah tadi disebutkan Mas Andrian di slide-nya itu. Kalau lokal itu di Betoyo, Lamongan, Jember ya, Sidoarjo. Kalau luar pulau sampai ke mana lagi, Madura ya. Itu potensinya sangat besar. Jadi untuk menambah pangsa pasarnya ini juga bertahap. Tadi yang kita disampaikan, membangun kepercayaan ya, bahwa kualitas benih yang dimiliki ini bisa bersaing. Tentunya harus benar-benar pintar milih ya, benih yang bagus, benih yang tidak bagus seperti apa. Jadi ini harus menjadi evaluasi bagi Mas Zainul sendiri. Evaluasi buat pembelinya nggak Pak? Ya, terus dievaluasi, terus ditanya, bagaimana Pak perkembangan ikan saya? Nah, misalkan seperti itu. Sekarang sampai ukuran berapa? Nah, ini terus kemudian dicek ya. Sehingga ternyata benih yang saya jual kualitasnya seperti ini ya. Berarti dia Mas Zainulnya itu akan kemudian melanjutkan ya, beli di PT mana misalkan, PT apa misalkan di Bali itu, tetap dilanjutkan. Kalau misalkan tidak cocok akan beralih ke CV yang lain atau PT yang lain, sehingga mendapatkan kualitas bibit atau benih ikan ya, atau udang yang pas ya, yang sesuai dengan kebutuhan para petani gitu. Misalkan Bandeng itu contoh, katakanlah ya, Bandeng. Dari hasil evaluasi saya ya, saya kan dari hasil silaturahim ke beliau menjelaskan bahwa bandengnya itu kualitas grade 1 ya. Dalam waktu 3 bulan ya, ini bisa dipanen gitu, sampaikan. Benar nggak Mas itu? Ya benar ya. Saya coba, ini saya ambil beberapa rean, saya besarkan di rumah, saya cek, ternyata iya benar, perkembangannya bagus kan begitu. Mencoba sampling dulu Pak. Ya, saya mencoba dulu, tidak terlalu banyak. Setelah kelihatan bagus, saya juga akan kemudian menularkan informasi itu ke yang lain, misalkan ke teman-teman, keluarga. Ini saya ada bibit bagus, ini bisa dicoba. Akhirnya terus berkembang. Akhirnya di wilayah saya ini juga beberapa petani ini juga ikut membeli dari beliau. Dari mulut ke mulut, Pak. Iya, benar. Makanya ini penting ya, karakteristik dari pemasaran ya di wilayah Lamongan, Gresik, Tuban, tentunya di wilayah-wilayah budidaya ini harus kita pelajari. Karena memang
untuk teknologi kita sudah dapatkan. Caranya bagaimana? Mendapatkan benih yang bagus sudah kita dapatkan. Setelah itu PR kita adalah bagaimana mempelajari karakter pasarnya seperti apa, sehingga kita bisa main di sana. Kapan waktu kita harus tebar benih yang banyak. Karena di musim-musim tertentu ini kan kebutuhan tiba-tiba langsung melonjak. Misalkan di bulan 12 ataupun bulan 1, ini kan para tambak ini kan sudah pada ngisi air di tambaknya masing-masing. Nah, bersamaan di beberapa wilayah baik Gresik, Subang, Lamongan ini kan bersamaan. Nah ini kalau para pembenih ini tidak kemudian bersiap-siap tebar banyak, tampung benih yang banyak, maka dia tidak akan panen di waktu tersebut. Ini makanya Mas, ya ini tadi invest di ujung pangkah dengan uang yang cukup banyak, puluhan juta, dalam rangka apa? Untuk dia nimbun jumlah benih ya, jumlah benih. Kalau dia hanya dengan tambaknya yang beberapa petak itu, maka ketika pas waktu momennya itu dia tidak akan dapat apa-apa. Berapa dia bisa tebar di 3 kotak itu? Ya, tidak akan banyak kan, mungkin hanya 200 riang, 300 riang misalkan. Nah ini padahal permintaan terus kan begitu. Tiap hari ada permintaan dari Turi, dari Cerme, dari Tuban, terus tiap hari. Ya, kalau hanya mengandalkan dari kotaknya miliknya ini yang nggak terlalu besar, ya nggak banyak ya nggak akan kemudian dia dapat untung di momen tersebut. Karena momen itulah yang dia dapat untung banyak. Di waktu yang lain nggak akan seperti itu. Di bulan 12, bulan 1, nggak akan dapat seperti itu. Ini menjadi penting, karakteristik harus kita pelajari. Baik teman-teman sekalian ya, itu presentasi dari Mas Yainul. Saya sedikit buka slide saya ini, tapi cepat saja ya, biar karena waktu kita tidak banyak. Lihat, Mas. Terlihat? Belum, Pak. Belum. Ya. Sudah? Pak. Sampun. Ini. Jadi setelah teknologi kita kuasai, bibit yang bagus, macam-macamnya sudah ada pada kita semuanya. Tinggal bagaimana kita paham ya, pasarnya seperti apa. Baik itu Udang, Bandeng, di beberapa lokasi, baik Gresik, Lamongan, Tuban, bahkan sampai ya seperti yang disampaikan Mas Andrian tadi, sampai ke luar pulau misalkan. Jadi karakteristiknya seperti apa pasarnya itu harus kita paham betul. Kapan dia benar-benar blooming, laku itu kapan? Ini misalkan Bandeng, misalkan Bandeng. Ini kita harus tahu musimnya. Musimnya ini musim kemarau atau musim penghujan. Kita harus tahu. Kalau mau mendekati musim hujan, maka siap-siap tebar benih yang banyak, siap-siap investasi yang banyak. Nah, di pas momen yang pas itu baru kita bisa main di situ. Nah, kemudian lokasi. Lokasinya mana? Karena tiap lokasi berbeda, bloomingnya itu, pasarnya itu beda-beda. Misalkan Gresik, karena Gresik dekat dengan pantai, dengan laut, maka kebutuhan benih ya,
Benur, Glondong, Balian ini lebih stabilan begitu. Kalau di wilayah pantai daerah Gumpaka, Brondong, Pangkawetan, Pangkakulon, Manyar ini lebih stabil. Tapi kemudian naik ke atas lagi ke Cerme ini kemudian berbeda lagi. Ya ini lokasi juga mempengaruhi kan begitu. Kemudian di wilayah Lamongan, ya, wilayah Lamongan karena kegiatan budidaya adalah kegiatan budidaya air tawar. Ini juga momen lokasi juga berbeda-beda. Bahkan di Lamongan sendiri berbeda-beda misalkan. Apakah dia dekat dengan sumber air, misalkan dekat dengan sumber air, Bengawan Solo misalkan. Misalkan di wilayah Bengawan Solo misalkan. Setelah bendungan ya, masuk ke arah Manyar ya, ke Toyo ya. Nah, ini juga beda dengan yang sebelum bendungan. Kalau air tawar ya, kalau sebelum bendungan maka aktivitas kegiatan budidaya berjalan dan ini membutuhkan benih dalam hal ini. Jadi terus berjalan aktivitas budidaya. Di lokasi ini mempengaruhi untuk kebutuhan benih. Harga jual ikan, nah, harga jual ikan pengaruh. Ya. Kalau harga jual ikan misalkan bandeng, udang itu bagus di pasar, maka orang akan terus pengen ambil benur atau glondong atau apalah ikan apalah. Ini ya juga mempengaruhi kan orang ambil benih tersebut. Iya, Pak. Kemampuan daya beli, ya ini juga pengaruh. Nah, orang kan ngambil benih itu kan ya sesuai dengan kemampuan. Kalau yang intensif itu mungkin dia akan pilih-pilih benih kualitas grade A misalnya. Nah, kemudian kalau yang biasa tradisional ya dia akan ambil benih-benih yang biasa-biasa, grade 3, grade 4 dan seterusnya. Dan ini adalah kepuasan ini tadi. Kepuasan ini kan harus pinter-pinternya pembenih dalam hal ini untuk ngecek tadi seperti yang saya sampaikan. Nah ini yang bersama semuanya ya, bersama musim. Ini harus benar tahu bulan-bulannya ini kapan ramainya, ini harus hafal betul itu cuaca dan sebagainya. Nah ini ada beberapa jurnal ya, ada satu jurnal yang cukup bagus ya untuk kita jadikan acuan ya. Bagaimana strategi ya, pemasaran, misalkan di sini terkait dengan glondong udang misalkan di wilayah Lamongan ya. Nah ini strategi kita harus menguasainya. Antaranya harus tahu kekuatannya apa, kelemahannya apa. Misalkan lokasi yang strategi, sarana dan prasarana. Keramahan ya ini tadi penting juga. Kualitas benih menjadi merupakan salah satu faktor yang cukup penting ya, sangat penting ya dalam sebagai penunjang kekuatan di dalam kita memasarkan benih kita kan gitu. Karena misalkan di Bandeng misalkan kalau lihat Bandeng sekarang ini kualitasnya kalau kita bandingkan di tahun 80-an dengan sekarang ini sangat jauh berbeda. Kalau dulu Bandeng itu dengan waktu 3 bulan ini sudah bisa panen, tapi sekarang tidak bisa, bahkan bisa 6 bulan baru bisa panen. Nah ini iya, Pak. Ini kan ini kenapa pertanyaannya? Karena ini kualitas benih yang tidak bagus. Nah, ini harus kemudian terus dievaluasi. Dalam hal ini misalkan Mas Zainul bermain di sini karena dia tahu dan melihat bahwa kualitas dari benih Bandeng ini sudah terus trennya mengalami penurunan. Nah, kalau ini dibiarkan orang-orang akan kemudian beralih benih ya, yang akan dibeli. Dia tidak akan mau Bandeng lagi karena apa? Tidak ekonomis kan begitu. Karena tidak ekonomis akhirnya ditinggalkan Bandeng itu lama-kelamaan. Nah, ini kemudian butuh inovasi, butuh informasi, kemudian untuk kemudian mencari benih yang bagus. Setelah ini diambil
peluangnya diambil, maka berbondong-bondong orang masuk ke dia karena benih-benih yang dijual di orang-orang lain ya di pengepul yang lain itu tidak bagus kan gitu. Akhirnya banyak yang lari ke dia. Nah, salah satu poin saja yang dia ambil akhirnya menjadi kekuatan dia di dalam menawarkan produknya. Nah, makanya ini kita sebut sebagai strategi. Kemudian apa kelemahannya? Ini juga harus kita pertimbangkan, kemudian kita evaluasi, kita perbaiki sehingga misalkan terkait kelemahan ya biaya operasional yang sangat besar ya bagaimana caranya untuk menambal ini ya dengan itu tadi investasi misalkan Mas Awis tadi yang tadi ditanya ada mitra misalkan mitra ya, ini peluang ya untuk kemudian menambal kekurangan itu butuh merger untuk melakukan usaha bersama. Tidak ada karyawan ahli ya memang yang ahli ya Mas Jainul saja yang tiap hari yang meriayah itu gelondongnya kendurnya ya sendirian sebenarnya dia dan memanfaatkan tenaga-tenaga itu hanya di momen-momen tertentu misalkan pada waktu dia jual benih misalkan untuk menghitungnya itu ya karena menghitungnya juga masih manual kan begitu. Jadi butuh orang dalam jumlah yang cukup. Kalau dihitung sendiri ya nggak selesai kan karena jumlahnya ratusan ribu. Nggak ada struktur organisasi, kegiatan promosi ya promosinya ya dari mulut ke mulut tadi ini salah satu kelemahan. Karena memang promosi ini menjadi penting ya di medsos ini sudah terbuka lebar peluang untuk mengenalkan produknya. Jadi kekuatan, kelemahan ini harus dikenali seorang yang punya produk dalam hal ini gelondong ikan bandeng ataupun udang harus dikenali dirinya, potensinya apa, kelemahannya apa. Nah, peluangnya ini ya besar sekali peluangnya, permintaan konsumen yang sangat banyak ya, terus meningkat. Harga jual yang tinggi ya, dalam hal ini udangnya kan tinggi ya. Nah, kalau kita bisa ngambil FCR 1 banding 1 aja, FCR 1 saja misalkan. Luar biasa ya keuntungan udang itu ya. 1 kilogram pakan itu berapa? Kalau udang itu paling mahal. Berapa per kilo? Ada yang tahu? Paling mahal 15-20 ribu per kilo. Sedangkan udang itu dijual dengan harga sampai 50 ribu itu dengan ukuran yang enggak terlalu besar juga. Ses 100 terus bisa sampai 50 sampai 60 ribu. Sedangkan pakannya hanya 20 ribu. Nah, ini masih selisih berapa itu? Kalau dia FCR 1, nah itu kan sudah untung berapa itu? Berlipat-lipat itu. 3 kali lipatnya kan begitu ya. 1 kilogram pakan menghasilkan 1 kilogram daging. 1 kilogram pakannya harganya 20 ribu. Jadi daging 60 ribu. Nah, ini selisih berapa itu? 40 ribuan ya. Nah, itu kan peluang ya, karena dia harganya sangat tinggi. Jadi peluangnya besar sekali. Ancamannya ya pesaingnya banyak mesti dengan lewat di penggelondong ini banyak pinggir jalan itu semua ada semua orang bisnis ini ya, mudah ditiru dan seterusnya. Ini matriknya ya, ini dengan bisa lihat di jurnalnya penjelasannya seperti apa. Penting kita pelajari semuanya ya, baik itu faktor internalnya, faktor eksternalnya ya. Baik teman-teman sekalian, jadi potensi kita sangat besar ya, tapi potensi itu tidak kemudian bisa kita raih ya, kita ambil potensi itu ketika kita tidak paham karakteristik pasarnya seperti apa. Mungkin dalam satu sisi mungkin misalkan Mas Jainul itu
ilmunya sudah dapat, modalnya sudah ada, secara pelan tapi pasti ada. Tapi pasar ini yang kemudian harus dikembangkan oleh beliau. Sehingga harus paham betul karakteristiknya seperti apa. Sehingga bisa bermain di beberapa wilayah, tidak hanya di satu lokasi saja. Lamongan ya bisa, Tuban bisa, Gresik bisa. Nah, ini kalau semua ini karakter ini bisa dipahami, maka dia bisa bermain dan selalu eksis di musim apapun ya. Karena tiap lokasi ini kan beda-beda. Mungkin di Gresik continue ya, lebih istiqomah ya untuk potensinya ya. Di wilayah Manyar, wilayah Ujung Pangga karena dia dekat dengan pantai. Lamongan ini parsial di lokasi tertentu, kadang-kadang kebutuhan benih tetap. Kemudian Tuban, kalau Tuban ini di beberapa wilayah ada yang selalu eksis, misalkan di wilayah pesisir, dan naik ke atas lagi ya tidak eksis seperti halnya Gresik. Ini karakteristik ini harus dipahami sehingga kita bisa bermain dan memanfaatkan potensi tersebut, tentunya untuk kita dapat untung ya dalam bisnis ya, penggelondongan ikan ataupun udang ataupun ya nanti bisa dikembangkan dalam jenis ikan-ikan yang lain. Baik teman-teman sekalian, mungkin ada yang perlu kita diskusikan, kita sharing sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini. Baik, kalau Mas Iza, Mbak Iza, nah ini belum sama sekali nongol Mbak Iza ini. Ada yang perlu disampaikan? Enggak, Pak. Itu tadi saya udah. Itu tanya Mas Andrean tadi lewat chat. Oh, chat. Soal. Nih. Soalnya nggak bisa masuk. Baik, Pak Andi, demikian perkuliahan kita, mungkin bisa diakhiri, ditutup. Tidur. Baik, teman-teman sekalian ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.01, kita tutup perkuliahan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk yang lain ya, dipersiapkan untuk minggu depan. Mbak Iza, Mbak Yizi, Mas Tata, Mas Ezra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.